ada balsam di Gilead, sembuhkan jiwamu. Meski tak fasih lidah, tak pandai berdoa, ceritakan kasih Yesus yang mati buat semua. Ada balsam di Gilead yang sembuhkan luka. Ada balsam di Gilead, sembuhkan jiwamu. Shalom, selamat pagi semuanya. Halo, suara Miss kedengaran? Ya, Mi. Oke, terima kasih teman-teman, adik-adik yang sudah join lebih awal dan tepat waktu. Dan kita akan mulaikan video online worship kita. Sebelumnya, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Untuk lagu buka kita akan nyanyikan dari lagu Sion edisi lengkap nomor 303 dalam naungnya. Dalam naungnya kami selamat sejahtera, meski gelap malam dan badai timpa. Aku percaya Tuhan memelihara, aku ditebus jadi umatnya. Dalam naungnya, siapa dapat leraikan? Jiwaku tinggal dalam naungnya, kekallah keselamatan. Dalam duka ku berlindung di naungnya, lalu hatiku menjadi tenang. Sering dunia tak dapat menghiburnya, pada Tuhan terhibur dan senang. Dalam naungnya, siapa dapat leraikan? Jiwaku tinggal dalam naungnya, kekallah keselamatan.
Dalam naungnya indahnya sukacita, ku terlindung dari pencobaan. Dalam naungnya yang jahat tak berkuasa, dalam Yesus kekal keselamatan. Dalam naungnya, siapa dapat leraikan? Jiwaku tinggal dalam naungnya, kekallah keselamatan. Dan untuk doa buka oleh Deborah Emanuela Putri. Silakan Deborah. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami di surga, kami akan worship, online worship. Tolong kami supaya bisa mengerti firman-Mu. Tolong kami, kasih kesehatan kami, dan tolong ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami doa, amin. Terima kasih Deborah. Hari ini kita akan dengarkan 2 lagu pujian, yaitu dari Lovely Siregar dan dari kakak lain Ferdinand. Kita akan putarkan dalam bentuk video. Yesus
Terima kasih untuk Laki dan Fain untuk lagu pujian Yesus terindah dan Yesus sepertinya gembala ya lewat instrumen oleh Fain tadi. Hari ini kita akan mendoakan yang ulang tahun, lumayan banyak minggu ini ulang tahunnya. Dan ini apakah memungkinkan untuk doa kelompok? Ada Belly, ada Samaim, ada Friendly, dan Nikto. Apa boleh pimpin breakout room? Oke. Bolehkah yang lain ini bantu Miss Friendly, Samaim, Nikto untuk di breakout room? Halo, Oke, Miss. bisa. Nikto dan Samaim bisa? Bisa, Miss. Nikto, kondusif? Ya, mungkin belum kondusif ya. Vinenda bisa? Halo, Vinenda. Vinenda belum kondusif juga.
Em, siapa yang bisa bantu nih satu orang lagi? Sudah ada Friendly, Samaim, Gallery. Satu orang lagi boleh pimpin breakout room. Teresa bisa? Aku, Miss. Iya, bisa. Halo? Bisa, Miss. Oh, oke. Oh ya, Nikto lagi susah ya, earphone-nya lagi bermasalah. Oke. Nah, sebelum kita ke breakout room, kita akan berdoa bersama untuk yang berulang tahun minggu ini. Mari kita ambil posisi, kita berdoa bersama. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Satu minggu Tuhan sudah jaga sampai tiba di hari ini lagi kami bisa kembali bersama untuk weekly online worship. Tuhan, saat ini kami mau mendoakan orang tua maupun teman-teman yang berulang tahun di sepanjang minggu yang berlalu. Kami mendoakan Papa dari Miracle, Pak Robert, begitu juga Papa dari Kimberly, Pendeta Isnail, Ibu dari Jason dan Jevan, Ibu Erwechan, Keken, dan juga Papa dari Shine, Pak Ivan, dan Papa dari Joseph, Pak Yohannes Safin. Bapak, terima kasih banyak untuk berkat Tuhan bagi orang tua kami ini, dan begitu juga buat teman kami, Sean Kane, yang sudah berulang tahun di minggu yang baru saja lewat. Tuhan tolong mereka dengan hikmat dan akal budi dalam tanggung jawab sebagai orang tua, dalam tanggung jawab dalam pekerjaan, maupun dalam pelayanan mereka. Tuhan campur tangan, mereka bisa menjadi alat Tuhan. Mereka bisa menjalankan tanggung jawab mereka dengan begitu baik dan Tuhan dimuliakan. Teman kami juga yang berulang tahun, Tuhan akan berkati dengan kesehatan dan kekuatan, perlindungan Tuhan senantiasa menjadi bagiannya. Dalam pendidikannya, Tuhan akan bantu dia untuk berhasil. Bapa yang baik, kami berdoa kiranya kesehatan, kekuatan, dan segala berkat yang mereka perlukan Tuhan sediakan. Dan pada akhirnya nanti kami dapat mengucap syukur senantiasa untuk setiap apa yang Tuhan buat bagi orang tua maupun teman-teman kami yang berulang. Terima kasih banyak Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami akan melanjutkan ibadah kami. Kami mohon ampun dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semua yang sudah berdoa. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun ya untuk setiap orang tua yang sudah berulang tahun, dan Keken kayaknya nggak join hari ini ya. Jadi Tuhan memberkati selalu. Kita akan doa di breakout room sekarang, kita akan doa kelompok. Kita akan terbagi dalam 4 kelompok tadi. Ada kelompok dengan Kakak Galilei, dengan Teresa, dengan Samaim, dan Friendly ya. Di room 1 akan bersama dengan Teresa, room 2 dengan Samaim, room 3 dengan Friendly, dan room 4 dengan siapa tadi? Oke, siapa tadi ya? Teresa, Samaim, Friendly, dan Gallery. Oke. Oh ya, sorry. Room 3 dengan Friendly, room 4 dengan Gallery.
Silakan ke breakout room masing-masing. Setelah berdoa, boleh kembali ke main room ya. Selamat berdoa. Selamat pagi. Renungan kita hari ini berjudul Diam Tenanglah. Di tepi Laut Galilea, Yesus telah menyampaikan perumpamaan-perumpamaannya yang pertama. Hari itu merupakan hari yang penuh peristiwa. Ia mengajar orang-orang tentang hakikat kerajaannya dan cara membangunnya. Sepanjang hari, ia mengajar dan menyembuhkan. Dalam menjelang malam, orang banyak masih berdesakan di dekatnya. Hari demi hari, ia melayani mereka, hampir tidak berhenti untuk makan atau beristirahat. Kritik jahat dan salah tafsir yang terus-menerus dilontarkan orang Farisi kepadanya membuat pekerjaannya jauh lebih berat dan melelahkan. Dan sekarang menjelang malam ia sangat lelah, sehingga ia memutuskan untuk mencari tempat terpencil di seberang danau. Di pantai timur Genesaret, setelah ia membubarkan orang banyak, mereka membawanya ke perahu dan berangkat, namun mereka tidak sendirian, dan nelayan lain. Juru selamat akhirnya terbebas dari tekanan orang banyak dan diliputi rasa lelah dan lapar. Ia berbaring di buritan perahu dan segera tertidur. Malam itu tenang dan menyenangkan, dan danau itu sunyi. Tetapi tiba-tiba kegelapan menyelimuti langit, angin bertiup kencang menuruni lereng gunung di sepanjang pantai timur, dan badai dahsyat melanda danau itu. Matahari telah terbenam dan kegelapan malam menyelimuti lautan yang berangin kencang. Ombak angin yang mengamuk menderu-deru menghantai perahu bawah murid dengan ganas dan mengancam akan menelannya. Para nelayan yang tangguh ini telah menghabiskan hidup mereka di danau dan telah mengarahkan perahu mereka dengan selamat melewati banyak badai. Tetapi sekarang keterampilan mereka tidak berguna. Mereka tidak berdaya dalam cengkeraman badai, dan semua harapan hilang saat mereka melihat perahu mereka terisi penuh.
hanyut dalam upaya mereka untuk menyelamatkan diri. Mereka lupa bahwa Yesus ada di atas kapal. Sekarang melihat kerja keras mereka sia-sia dan hanya kematian di depan mereka, mereka ingat atas perintah siapa mereka berangkat untuk menyeberangi laut. Di dalam Yesus adalah satu-satunya harapan mereka. Dalam ketidakberdayaan dan keputusasaan mereka berseru, "Guru, Guru." Tetapi kegelapan yang pekat menyembunyikannya dari pandangan mereka. Suara mereka tenggelam oleh gemuruh badai dan tidak ada jawaban. Keraguan dan ketakutan menyerang mereka. Apakah Yesus telah meninggalkan mereka? Apakah Dia yang telah menaklukkan penyakit dan setan dan bahkan kematian tidak berdaya untuk membantu para pengikutnya sekarang? Apakah Dia memperhatikan mereka dalam kesusahan mereka? Mereka memanggilnya, tetapi tidak ada jawaban, kecuali suara jeritan perahu. Tiba-tiba kilatan petir menembus kegelapan dan mereka melihat Yesus tertidur, tidak terganggu oleh keributan itu. Dalam keheranan dan keputusasaan mereka berseru, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Bagaimana Dia bisa beristirahat dengan tenang sementara mereka dalam bahaya dan berjuang melawan kematian? Teriakan mereka membangunkan Yesus. Saat kilatan perih menyimpapkan Dia. Mereka melihat kedamaian surga di wajahnya. Mereka membaca dalam tatapannya kasih yang lembut dan melupakan diri, dan hati mereka mempaling kepadanya berseru, "Tuhan, selamatkan kami binasa." Yesus bangkit, Ia berdiri di tengah-tengah murid-muridnya, sementara badai mengamuk, ombak menerjang mereka, dan kilat menari wajahnya. Ia mengangkat tangannya yang sering digunakan untuk melakukan tindakan belas kasihan dan berkata kepada laut yang marah, "Diamlah, tenanglah." Badai itu pun reda. Ombak pun surut, awan pun bergulung, dan bintang-bintang pun bersinar. Perahu pun berlabuh di laut yang tenang. Kemudian sambil menoleh kepada murid-muridnya, Yesus bertanya dengan sedih, "Mengapa kamu takut? Apakah kamu belum beriman?" Keheningan menyelimuti para murid.
Bahkan Petrus tidak berusaha mengungkapkan keheranan yang memenuhi hatinya. Perahu-perahu yang berangkat untuk menemani Yesus berada dalam bahaya yang sama seperti para murid. Ketakutan dan keputusasaan telah mencengkeram para penumpang, tetapi perintah Yesus menenangkan kekacauan itu. Badai yang mengamuk telah mendorong perahu-perahu itu semakin dekat, dan semua orang di atas kapal menyaksikan mujizat itu. Dalam ketenangan yang terjadi setelahnya, ketakutan pun terlupakan. Orang-orang berisik di antara mereka sendiri. Orang macam apakah orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ada pelajaran rohani lain dalam mujizat ini tentang menenangkan badai. Pengalaman setiap orang bersaksi tentang kebenaran kata-kata kitab suci. Orang-orang fasik seperti laut yang berombak, yang tidak dapat ditenangkan. Tidak ada damai bagi orang-orang fasik di firman Allahku. Dosa telah menghancurkan kedamaian kita, sementara diri sendiri tidak dapat ditundukkan. Kita tidak dapat menemukan kedamaian. Hasrat hati yang menguasai tidak dapat dikendalikan oleh kekuatan manusia. Kita tidak berdaya di sini seperti para murid untuk menyenangkan badai yang mengamuk. Tetapi Dia yang berbicara tentang damai kepada ombak di Galilea telah menyampaikan firman damai kepada setiap jiwa. Tidak peduli kepada Yesus dengan seruan, "Tuhan, selamatkan kami," akan menemukan pembebasan kasih karunia-Nya yang mendamaikan jiwa dengan Tuhan, menenangkan konflik nafsu manusia, dan dalam kasih-Nya hati menjadi tenang. Pada pagi hari, Juru Selamat dan para pengikutnya tiba di pantai, dan cahaya matahari terbit menyentuh laut dan daratan seperti berkat kedamaian. Namun begitu, mereka menginjakkan kaki di pantai, mata mereka disambut oleh pemandangan yang lebih mengerikan daripada amukan badai. Dari tempat persembunyian di antara kuburan, dua orang gila menyerbu mereka seolah-olah ingin mencabik-cabik mereka. Di sekitar orang ini tergantung pecahan-pecahan rantai yang telah
mereka putuskan saat melarikan diri dari kurungan mereka. Daging mereka robek dan berdarah karena mereka telah melukai diri mereka sendiri dengan batu-batu tajam. Mata mereka melotot keluar dari rambut mereka yang panjang dan kusut. Bentuk manusia mereka tampaklah telah dihapuskan oleh setan yang merasuki mereka, dan mereka lebih tampak seperti binatang buas daripada manusia. Para murid dan rekan-rekan mereka lari ketakutan, tetapi saat itu mereka melihat bahwa Yesus tidak bersama mereka, dan mereka berbalik untuk mencarinya. Dia berdiri di tempat mereka meninggalkannya. Ia dan telah menenangkan badai yang sebelumnya telah bertemu setan dan menaklukkannya. Tidak melarikan diri dari hadapan setan-setan ini. Ketika orang-orang mengertakkan gigi mereka dan berusaha di mulut mendekatinya, Yesus mengangkat tangan yang telah digunakan untuk memberi isyarat agar ombak tenang, dan orang-orang tidak dapat mendekat. Mereka berdiri depan dengan marah, tetapi tidak berdaya di hadapannya. Dengan penuh kuasa, ia memerintahkan roh-roh jahat untuk keluar dari mereka. Perkataannya menebus pikiran gelap orang-orang miskin. Mereka samar menyadari bahwa seseorang ada di dekat mereka yang dapat menyelamatkan mereka dari siksaan setan. Mereka tersungkur di kaki Juru Selamat untuk menyembahnya. Tapi saat bibir mereka terbuka untuk memohon belas kasihannya, setan berbicara melalui mereka sambil berseru dengan keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Siksalah aku, kumohon." Yesus bertanya, "Siapakah namamu?" Dan jawabnya adalah, "Namaku Legion, karena kami banyak." Dengan menggunakan orang-orang yang menderita sebagai media komunikasi, mereka memohon kepada Yesus agar tidak mengusir mereka dari negeri itu. Di lereng gunung yang tidak jauh dari sana, sekawanan besar babi sedang makan. Setan-setan itu meminta agar diizinkan memasuki babi-babi itu, dan Yesus mengizinkan mereka. Seketika kawanan babi itu panik. Mereka berlari dengan panik menuruni tebing dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menginjak pantai.
mereka terjun ke laut dan binasa. Sementara itu, perubahan yang luar biasa telah terjadi pada orang-orang yang dirasuki setan. Terang telah bersinar dalam pikiran mereka. Mata mereka bersinar dengan kecerdasan. Wajah mereka yang telah lama berubah menjadi wajah setan tiba-tiba menjadi lembut. Tangan mereka yang berlumuran darah menjadi tangan tenang, dan dengan suara gembira orang-orang memuji Tuhan atas pembebasan mereka. Dari tebing para gembala telah melihat semua yang telah terjadi, dan mereka bergegas untuk memberi tahu berita itu kepada Tuhan, mertuan mereka, dan kepada semua orang. Dalam ketakutan dan keheranan, seluruh penduduk berbondong-bondong untuk menemui Yesus. Kedua orang yang kerasukan setan itu telah menjadi teror bagi negara itu. Tidak seorang pun aman untuk melewati tempat di mana mereka berada, karena mereka akan menyerang setiap pelancong dengan amarah setan. Sekarang orang-orang ini berpakaian dan waras, duduk di kaki Yesus, mendengarkan perkataannya dan kemuliakan nama Dia yang telah menyembuhkan mereka. Tetapi orang-orang yang melihat pandangan yang luar biasa ini tidak bersukacita, hinggalah babi-babi itu bagi mereka tampak lebih penting daripada pembebasan para tawanan setan ini. Thank you for listening. Terima kasih Gelly untuk sudah sharing pelajaran dengan baik sekali. Jadi ada dua cerita yang kita dapat hari ini ya. Yesus meneduhkan angin ribut dan Yesus menolong orang yang kerasukan ya. Dari sini kita bisa dapat pelajaran. Yang pertama tadi, damai hanya bisa didapat oleh orang-orang yang mau bersama-sama dengan Yesus. Dan yang kedua, Yesus punya kuasa lebih besar dari kuasa setan yang mau menghancurkan, yang mau membelenggu manusia ya. Jadi asalkan ada sedikit aja kerinduan di hati untuk mau bertobat, untuk mau ditolong Yesus, Yesus pasti akan datang ya. Yesus pasti akan tolong. Terima kasih untuk renungannya. Dan kita akan nyanyikan lagu tutup kita, Tuhan jadikanlah. Tuhan jadikanlah kami lebih suci, jadi lebih suci sampai
jumpa lagi. Tuhan, jadikanlah kami lebih setia, jadi lebih setia sampai jumpa lagi. Tuhan, jadikanlah kami rendah hati, lebih rendah hati sampai jumpa lagi. Tuhan, jadikanlah kami lebih kasih, lebih mengasihi sampai jumpa lagi. Seperti Tuhan Yesus, sampai jumpa lagi. Doa tutup oleh Galen, silakan. Let's all pray. Our Father in charge in heaven, thank you for everything you have given us. Thank you for giving us this wonderful day. Thank you that you have given us the Holy Spirit to help us on whatever we're doing. Lord, thank you that today this sermon went well, and thank you that everyone today here is healthy. And Lord, thank you that you have always guide us throughout every night, and you always give us the Holy Spirit when we really need you. Lord, thank you that you have given people their birthdays this week, and thank you for everything, Lord. In Jesus' name we pray, amen. Terima kasih Gelali, terima kasih Deborah dan juga Rafli dan Plain yang sudah berpartisipasi hari ini ya. Terima kasih banyak juga untuk semua yang sudah hadir dan mengikuti Caribbean Weekly Online Worship kita. Semoga apa yang sudah kita dengarkan tadi akan menjadi berkat ya.